괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari program Studi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 142354440. Halo semuanya. Kali ini kita akan menyelami perbandingan menarik tentang bagaimana dua negara yang sama-sama berada di cincin api, yaitu Indonesia dan Jepang, dalam menghadapi ancaman bencana alam. Kita akan berfokus pada gempa dan tsunami, membedah model mitigasi yang mereka terapkan, baik dari segi teknologi maupun sosial. Baik, kita mulai dari Indonesia. Bencana gempa pada tahun 2006 di Yogyakarta menjadi pengingat yang menyakitkan. Bahaya utamanya adalah gempa bumi dangkal akibat sesar opak dan lempeng tektonik Indo-Australia. Resikonya adalah kerusakan struktural yang masif, terutama di daerah dengan tanah lunak. Ancaman besar lainnya adalah potensi megatrust di Banten, di mana penunjaman lempeng di Selat Sunda bisa memicu gempa hingga magnitudo 8,7 dan tsunami super besar hingga 20 meter. Ini menimbulkan dampak yang sangat luar biasa, seperti kerusakan infrastruktur, waktu evakuasi yang singkat, dan potensi kepanikan sosial. Baik, selanjutnya sekarang kita beralih ke Jepang. Sebagai salah satu negara paling rawan gempa, potensi bahaya di sini sangat jelas. Gempa bumi dan tsunami besar yang terjadi secara berkala, seperti peristiwa tahun 2011 dengan magnitudo sampai 9,0. Namun, yang patut dicatat adalah bagaimana mereka mampu meminimalkan dampak. Meskipun sering diguncang gempa besar, korban jiwa di Jepang cenderung rendah. Gempa magnitudo 7,6 baru-baru ini hanya menelan kurang dari 100 korban jiwa. Ini membuktikan bahwa persiapan yang superior adalah kunci utama. Baik, sekarang kita masuk ke inti perbandingan. Bagaimana kedua negara ini mencegah dampak. Nah, dari sisi struktural dan teknologi, Jepang unggul dengan kode seismik yang sangat ketat, wajib sejak tahun 1923. Mereka punya tiga sistem utama. Yang pertama, dampers untuk menyerap energi. Yang kedua, seismic isolation yang mengisolasi bangunan. Dan yang ketiga, pendulum power untuk menstabilkan gedung pencakar langit. Sedangkan di Indonesia, kesadaran membangun rumah tahan gempa meningkat pasca gempa pada tahun 2006. Contohnya, rumah dom bantuan. Infrastruktur baru seperti jembatan kretek di DIY juga mulai mengaplikasikan teknologi peredam gempa. Dalam mitigasi bahaya sekunder, Jepang punya teknik SABO untuk mengendalikan sedimen dan longsor, sementara Indonesia lebih mengandalkan mitigasi alam seperti penanaman mangrove sebagai pertahanan alami dari tsunami. Selanjutnya, mari kita lihat pendekatan non-struktural dan kelembagaan. Jepang memiliki sistem peringatan dini otomatis dan cepat. Sensor gempa menghentikan kereta dan mengirim notifikasi ke seluruh ponsel. Latihan dan simulasi gempa itu wajib dan rutin di sekolah-sekolah. Setiap rumah juga diharuskan punya kit kesiapsiagaan. Sedangkan di Indonesia, kita punya sistem peringatan dini BMKG secara lokal. Komunitas seperti Destana atau Desa Tangguh Bencana berinisiatif membangun sirine mandiri pada desa tersebut untuk mengatasi keterbatasan pemerintah. Namun, semangat gotong royong terbukti sangat kuat dalam pemulihan pasca bencana, seperti yang terlihat di Jogja bangkit setelah gempa 2006. Dari perbandingan ini, kita melihat Jepang lebih unggul dalam integrasi teknologi canggih dan regulasi yang ketat. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan kekuatan luar biasa dalam pengembangan berbasis komunitas dan semangat gotong royong.
Nah, pembelajaran bagi kita adalah bahwa kombinasi antara inovasi teknologi, regulasi yang kuat, dan pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan ketahanan bencana yang lebih baik. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya mitigasi bencana. The end.